Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga dengan kawan-kawan kita yang hari ini masih sakit. Semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang jaringan komputer dan internet. Mari kita ikuti video berikut ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah bahwa setelah mempelajari bab ini, kalian mampu memahami perbedaan jaringan lokal dan internet dan jenis-jenis konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel. Kemudian juga mampu memahami tentang komunikasi data melalui ponsel, serta pentingnya proteksi data pribadi saat berhubung dengan internet, serta menerapkan enkripsi untuk memproteksi dokumen. Tahukah kalian apa yang akan terjadi jika saat ini tidak ada jaringan internet? Apakah saat kita terhubung ke internet selalu aman? Peta konsep kali ini adalah jaringan komputer dan internet. Kita akan mempelajari tentang jaringan lokal dan internet, kemudian konektivitas internet, serta proteksi data saat berinternet. Sedangkan pada jaringan lokal dan internet, kita akan mempelajari tentang jaringan lokal, kemudian internet, serta konektivitas internet. Lalu pada konektivitas internet, kita akan mempelajari tentang komunikasi data dengan ponsel, serta jaringan komunikasi. Internet saat ini merupakan salah satu hal penting yang membantu banyak aspek kehidupan. Saat ini, ketika kita akan membuka rekening baru di bank, kita tidak perlu lagi mengunjungi kantor bank, tetapi cukup mengakses aplikasi bank yang tersedia secara online, mengisi formulir, dan melakukan verifikasi secara langsung melalui video call dengan petugas. Namun, mengakses internet bukan tanpa masalah. Kita perlu paham cara mengakses internet dengan aman supaya tidak merugikan kita. Jaringan lokal dan internet. Jaringan komputer menggunakan dua buah atau lebih perangkat dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi yang terstandarisasi secara global, yaitu Transmission Control Protocol Internet Protocol Suite (TCP/IP). Jaringan komputer yang menghubungkan komputer ada dua jenis, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Perbedaan keduanya ada pada jangkauannya. Jaringan lokal memiliki jangkauan yang lebih terbatas dibandingkan dengan jaringan internet. Jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Perangkat atau komputer yang ada di jaringan lokal hanya bisa diakses oleh perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama. Setiap perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal akan memiliki ID unik yang berbeda satu sama lainnya dan disebut alamat IP atau IP address. Misalnya 192.168.0.1. Dalam implementasinya, biasanya satu perangkat akan disebut server, sedangkan perangkat lainnya disebut klien. Gambar ini menunjukkan contoh jaringan lokal yang menghubungkan 5 buah perangkat, yaitu 3 buah komputer, 1 buah HP, dan 1 buah laptop. Jika kalian perhatikan, setiap perangkat memiliki IP address yang berbeda, karena IP address ini hanya berlaku pada jaringan lokal, bisa juga disebut sebagai IP private. Apa yang akan terjadi jika ada 2 buah perangkat yang memiliki IP address yang sama? Apa sebenarnya arti dan fungsi dari IP address? IP address merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan komputer. IP address berfungsi sebagai alamat pengiriman data
dari satu perangkat ke perangkat lain. Mungkin kalian bisa menganalogikan IP address seperti alamat rumah. Saat akan mengirim paket, tentunya akan lebih mudah kalau sudah mengetahui alamat pastinya. Sama halnya dengan ketika kalian akan mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Kalian harus tahu data itu akan dikirim ke komputer dengan IP address yang mana. IP address sendiri biasanya terdiri dari 32 bit yang dipisah menjadi 4 bagian, sehingga setiap bagian akan terdiri dari 8 bit. Nah, 8 bit ini merupakan bilangan biner yang diterjemahkan ke dalam bilangan desimal. Tentu kalian sudah belajar tentang bilangan biner. Berikut ini contoh dari IP address. Yang di sebelah kiri adalah IP address dalam bilangan biner. Sedangkan yang di sebelah kanan IP address yang sudah diterjemahkan ke dalam bilangan desimal. Internet berbeda dengan jaringan lokal yang hanya menghubungkan perangkat dengan jangkauan yang terbatas pada area tertentu saja, misalnya perumahan, perkantoran, sekolah, dan lain sebagainya. Jaringan internet memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas yang bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Misalnya, kalian berada di Jakarta. Dengan jaringan internet, kalian bisa mengakses perangkat atau informasi yang ada di Kalimantan, bahkan di negara lain. Luar biasa kan? Internet sendiri merupakan kepanjangan dari interconnection networking, yaitu sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Jaringan internet ini memungkinkan adanya pertukaran data paket atau packet switching communication protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Secara konsep, jaringan internet juga disebut jaringan area luas atau wide area network. Pada awalnya, di tahun 1960-an, internet hanyalah sebuah atau sebagian proyek penelitian yang didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Kemudian berkembang menjadi infrastruktur publik pada 1980 dengan dukungan dari banyak universitas negeri dan perusahaan swasta. Seperti pada gambar tersebut, untuk bisa mengakses jaringan internet, biasanya perangkat apapun harus dihubungkan dengan salah satu Internet Service Provider atau ISP dengan menggunakan mekanisme koneksi internet tertentu. Jika jaringan lokal terhubung dengan ISP, baik secara berkabel maupun nirkabel, perangkat dalam jaringan lokal bisa mengakses internet. Hal ini ditunjukkan dengan garis merah yang diasumsikan sebagai kabel. Sama seperti jaringan lokal, setiap perangkat pada jaringan internet juga harus memiliki IP address yang berbeda. Karena IP address ini berlaku secara global, bisa juga disebut IP public. Akan tetapi, tidak semua perangkat lokal yang terhubung dengan internet memiliki IP public karena biasanya IP public hanya digunakan pada perangkat utama yang terhubung dengan jaringan internet secara langsung. Dalam hal ini, ada perangkat modem yang terhubung dengan ISP. Konektivitas internet. Koneksi dengan internet pada umumnya dilakukan menggunakan kabel internet yang bisa berupa kabel koaksial, kabel fiber optik, maupun kabel twisted pair. Meski demikian, kalian juga harus terhubung ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel atau wireless connection. Baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel, keduanya memiliki metode tersendiri cara terkoneksi ke internet. Berikut ini beberapa jenis koneksi internet yang memungkinkan perangkat kalian terhubung ke dalamnya. Konektivitas internet pada jaringan berkabel. Konektivitas internet pada jaringan berkabel pada umumnya memanfaatkan jaringan kabel telepon maupun televisi yang terhubung dengan Internet Service Provider. Berikut ini beberapa konektivitas pada jaringan berkabel. Yang pertama, dial-up PSTN atau Public Switch Telephone Network. Di awal internet masuk ke Indonesia,
Teknologi dial-up untuk terkoneksi ke internet merupakan metode yang umum digunakan. Untuk terkoneksi dengan internet, dial-up memanfaatkan jaringan telepon rumah yang berbentuk kabel. 3 perangkat yang harus dimiliki untuk koneksi ini adalah komputer, modem, dan sambungan telepon. Dial-up ini akan bekerja melalui jalur PSTN atau Public Switch Telephone Network hingga bisa terhubung dengan ISP atau Internet Service Provider. Kecepatan akses jenis koneksi internet dial-up hanya 12 hingga 20 KB per second. Maksimum hanya 56 KB per second. Kemudian yang kedua, ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Sama seperti pada dial-up, koneksi internet ADSL juga bekerja dengan menggunakan teknologi modem. Modem yang digunakan bekerja pada frekuensi antara 34 kHz sampai 1104 kHz. Berbeda dengan modem konvensional yang bekerja pada frekuensi di bawah 4 kHz. Dengan ADSL, kita bisa mengirimkan suara hingga fax ke pengguna lainnya dengan menggunakan rentang frekuensi yang berbeda. Konektivitas internet dengan ADSL pada prinsipnya sama dengan dial-up yang menggunakan jaringan telepon kabel, tetapi yang membedakan ialah jenis modemnya. Kemudian yang ketiga adalah LAN atau Local Area Network. LAN termasuk koneksi internet yang banyak dikenal saat ini. Sistem kerjanya ialah menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui Internet Service Provider. Kemudian, komputer lainnya hanya perlu terkoneksi dengan server untuk bisa mengakses internet dengan memakai kartu LAN atau LAN card dan kabel koaksial atau UTP. Jaringan koneksi internet ini hanya mencakup wilayah yang sangat kecil. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel merupakan jaringan internet yang tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan satu perangkat dan perangkat lain. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat beberapa meter memakai alat atau pemancar Bluetooth maupun pada jarak jauh lewat satelit. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Berikut ini beberapa konektivitas pada jaringan nirkabel. Yang pertama adalah GPRS, General Packet Radio Service. Jenis koneksi internet GPRS atau General Packet Radio Service menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. GPRS ini mempunyai kemampuan untuk mengirimkan data dan suara pada alat komunikasi bergerak. Sistem GPRS ini bisa dipakai untuk transfer data berbentuk paket data yang terkait dengan pengiriman surel atau surat elektronik hingga berselancar ke dunia maya. Layanan GPRS ini dipasang pada jenis ponsel dengan tipe GSM atau Global System for Mobile Communication. Ilustrasi jaringan internet nirkabel GPRS ditunjukkan pada gambar berikut. Yang kedua adalah Wi-Fi. Wi-Fi merupakan singkatan dari Wireless Fidelity yang merupakan sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Teknologi ini memakai frekuensi tinggi, berada pada spektrum 2,4 GHz. Salah satu keunggulan jenis koneksi internet Wi-Fi ialah praktis karena tidak perlu memasang kabel jaringan. Namun, koneksi Wi-Fi memiliki jangkauan terbatas. Yang ketiga adalah akses satelit. Jenis koneksi internet ini merupakan layanan internet yang memakai antena parabola sehingga kecepatan akses cukup tinggi. Namun, biasanya jenis koneksi internet ini memang mahal, terutama di Indonesia, meski sepadan dengan kecepatan aksesnya. Ilustrasi jaringan internet nirkabel yang berupa satelit bisa dilihat pada gambar berikut. Ayo kerjakan aktivitas individu.
perancangan jaringan komputer. Pada aktivitas ini, kalian akan mencoba merancang konfigurasi sebuah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat komputer sehingga bisa berkomunikasi dengan perangkat komputer lainnya. Deskripsi kasus. Ani berencana memasang jaringan internet baru pada suatu internet service provider. ISP tersebut menyediakan satu buah modem secara gratis yang memiliki IP publik yang hanya bisa terkoneksi dengan maksimal 2 perangkat lainnya. Adapun Ani sendiri memiliki 3 buah switch atau router yang masing-masing bisa terpasang dengan maksimal 3 perangkat lainnya. Ani menginginkan agar semua perangkat komputer yang ada di rumahnya terkoneksi dengan internet. Namun, dia juga menginginkan agar biaya pasang yang dikeluarkan semurah mungkin. Biaya pasang ini tergantung pada total panjang kabel yang harus digunakan. Jika diberikan posisi semua perangkat yang dimiliki oleh Ani seperti pada gambar berikut, bantulah dia untuk memodelkan konfigurasi jaringan di rumahnya, sehingga biaya yang harus dikeluarkan semurah mungkin. Posisi perangkat tidak boleh dipindah-pindah dan semua switch atau router tidak harus digunakan. Apa yang kalian perlukan? Yang pertama, kertas kosong untuk mengkonfigurasi jaringan. Yang kedua adalah spidol. Apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, buatlah model jaringan komputer pada gambar di atas. Yang kedua, setelah memodelkan konfigurasi jaringan, bandingkan dengan rancangan teman kalian. Apakah sama? Mana yang lebih baik? Yang ketiga, selanjutnya, buatlah sketsa denah rumah kalian. Bayangkan kalian memiliki beberapa komputer yang harus terkoneksi dengan internet. Buatlah model konfigurasi jaringannya. Yang keempat, setelah selesai membuat model konfigurasi jaringan komputer, jangan lupa kalian harus meminta kepada teknisi jaringan jika ingin memasangnya. Pasti teknisi akan sangat senang karena kalian telah membuatkan modelnya, sehingga teknisi hanya perlu memasangnya. Anak-anakku sekalian, untuk materi kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.